Halo semuanya, perkenalkan nama saya RB Hagantabarus dengan NIM D1A018122 dari kelas M Sumber Daya Lahan mata kuliah Budidaya Tanaman Hortikultura. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman hias. Secara umum, tanaman hias dapat diartikan sebagai tumbuhan yang dirawat untuk diambil manfaat keindahan, seni, dan estetikanya. Pada awalnya, tanaman hias didefinisikan sebagai tanaman bunga-bungaan atau segala bentuk tanaman yang menghasilkan bunga atau organ sensitif. Akan tetapi, definisi tersebut sudah tidak relevan lagi, karena dewasa ini bukan hanya tanaman jenis bunga yang dijadikan sebagai tanaman hias. Selanjutnya, kita akan membahas apa-apa saja sih pengelompokan dari tanaman hias itu. Pengelompokan tanaman hias dapat dibagi menjadi beberapa pengelompokan, yaitu berdasarkan bagian yang dinikmati, tujuan budidaya, dan sifat pertumbuhan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tanaman hias dapat dikelompokkan berdasarkan bagian yang dinikmati, yang dimana maksud dari tanaman hias ini adalah pemanfaatannya dari segi keindahan dan bukannya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Hampir setiap bagian tanaman dapat dijadikan kriteria penilaian bagi keindahan. Adapun contoh dari tanaman ini adalah anggrek, mawar, melati, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua kali ini kita akan membahas tanaman hias berdasarkan tujuan budidaya. Fungsi utama dari tanaman hias adalah untuk memperindah lingkungan dengan elok jenisnya yang memanjakan mata. Mau itu tanaman hias yang berbunga atau hanya daun saja, semuanya tetap bisa memperindah lingkungan. Adapun beberapa tujuan budidaya tanaman hias yaitu: 1. Memperindah lingkungan. Fungsi utama dari tanaman hias adalah untuk memperindah lingkungan dengan elok jenisnya yang memanjakan mata. Mau itu tanaman hias yang berbunga atau hanya daun saja, semuanya tetap bisa memperindah lingkungan. Lebih baik lagi jika penataannya diperhatikan dengan baik. Membentuk susunan yang indah membuat kagum setiap pasang mata yang melihat. Yang kedua, membantu penghijauan. Tanaman hias yang dibudidayakan di lingkungan rumah dapat membantu penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan rumah. Sangat bermanfaat bagi rumah yang baru dibangun dan belum ada penghijauan sama sekali. Bisa juga untuk menciptakan suasana yang rindang pada lingkungan rumah yang gersang. Ketiga, menjaga kualitas udara. Segala jenis tanaman, khususnya tanaman hijau, berperan 8 kali lebih efektif dalam mengatasi polusi udara dan menjaga kesehatan udara. Budidaya ini sangat cocok diterapkan jika rumahmu berada di pinggir jalan karena sering terpapar polusi jalanan. Selayaknya budidaya ini dilakukan secara serentak untuk menciptakan dampak yang lebih besar dan lebih luas lagi. Nah, yang terakhir yaitu tanaman hias berdasarkan sifat pertumbuhannya. Dari sifat pertumbuhannya, tanaman hias dapat dikelompokkan menjadi tanaman hias rumput-rumputan, tanaman hias merambat, tanaman hias semak, dan tanaman hias pohon-pohonan. Contoh dari tanaman hias ini yaitu rumput pahit, sutra bombay, dan kembang sepatu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas yaitu fungsi dari tanaman hias itu sendiri. Ada beberapa fungsi dari tanaman hias yaitu tanaman hias sebagai peneduh, tanaman hias sebagai pengencer polusi udara, tanaman hias sebagai peredam suara, dan tanaman hias sebagai pembatas. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai tanaman hias. Saya RB Hagantabarus, meminta maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan sampai jumpa.